Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman dari Muhammad SAW. Bani Hashim merupakan mitra politik Bani Umayyah sejak zaman Jahiliyah sampai kelahiran Islam, juga pada saat Bani Umayyah berkuasa. Bani Umayyah adalah kelompok keluarga besar atau Bani yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Keluarga Bani Hashim merasakan keadilan ketika pemerintah Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintah Bani Umayyah, kelompok yang paling gigih menentang adalah kaum Khawarij dari kelompok Syiah, yaitu kelompok pendukung keluarga Ali bin Abi Thalib. Kelompok Syiah bekerja sama dengan keturunan Abbas. Perubahan sikap politik Bani Abbas ini dimotori oleh Muhammad bin Ali pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 104 Hijriah atau 723 Masehi. Dari Muhammad bin Ali lahirlah putra pertama bernama Muhammad bin Abdullah yang dikenal sebagai Abu Abbas As-Saffah. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan dinasti Abbasiyah. Langkah-langkah Bani Abbasiyah untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Yang kedua, menerapkan politik bersahabat. Yang ketiga, dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas. Yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Silsilah Bani Abbasiyah. Ada 3 keluarga besar yang ingin merebut kekuasaan, yaitu keluarga Ali. 1. Keluarga Ali bin Abi Thalib dari golongan Syiah. Yang kedua, keluarga Umayyah. Yang ketiga, keluarga Abbas. Ada juga tokoh yang mempunyai peran penting dalam berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, yaitu ada Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad, atau juga yang disebut Abu Abbas As-Saffah, yang dianggap sebagai pendiri kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ada juga Abu Muslim Al-Khurasani. Ada kelompok-kelompok tersebut terdiri beberapa kelompok yang merasa tidak puas, mulai berani terang-terangan. Itu ada 4, yaitu kelompok Muslim non-Arab atau Mawali, kelompok Khawarij Syiah dan Syiah. Kelompok yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak. Yang keempat, kelompok Muslim yang soleh baik Arab maupun non-Arab. Gerakan dakwah dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Gerakan dinasti Abbasiyah dipimpin Ali bin Abdullah bin Abbas. Langkah Muhammad adalah memperluas gerakan dinasti Abbasiyah dengan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan. Ketiga kota tersebut dibagi berdasarkan fungsi masing-masing, yaitu Al-Humaimah sebagai pusat organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai markas gerakan praktis. Muhammad wafat pada tahun 743 Masehi dan digantikan oleh anaknya bernama Ibrahim al-Imam. Ia menunjukkan seorang tokoh pemuda dari Khurasan yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Perpindahan pusat kekuasaan ke Baghdad merupakan hal yang wajar apabila suatu ibu kota negara berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan tersebut tidak hanya terjadi pada negara yang sudah lama berdiri, tetapi negara yang baru berdiri pun bisa mengalami hal itu. Adapun alasan perpindahan tersebut tergantung pada dasar-dasar pertimbangan para pemimpinnya, antara lain pertimbangan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, atau pertahanan keamanan. Demikian pun yang terjadi pada Daulah Abbasiyah. Sejak terdirinya sudah terjadi perpindahan ibu kota. Kota-kota tersebut adalah A. Kota Kufah, B. Kota Hirah, Kota Anbar, Kota Baghdad. Fase pemerintahan Abbasiyah. Periode pertama. Periode pertama ini biasa disebut periode pengaruh Persia pertama.
Disebut demikian karena pada periode ini pemerintahan dinasti Abbasiyah sangat kental dipengaruhi oleh sebuah keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Keluarga Barmak ini didirikan oleh seorang yang bernama Khalid bin Barmak. Ia merupakan salah satu orang yang ikut berjasa dalam usaha merebut kekuasaan dinasti Umayyah dengan kekuatan militer dinasti Abbasiyah. Ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkuasa, Khalid bin Barmak ditunjuk untuk menduduki posisi sebagai wazir. Akhirnya, keluarga Barmak secara turun-menurun mempunyai pengaruh dan peran yang sangat penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah hingga masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rashid. Para khalifah dinasti Abbasiyah sejak yang pertama hingga khalifah terakhir menerus selalu mengandalkan kekuatan militer sebagai upaya untuk menegakkan pemerintahan. Khalifah Abu Abbas As-Saffah menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan dinasti Umayyah. Paman Khalifah Abu Abbas As-Saffah yang bernama Abdullah bin Ali sebagai pengatur dalam upaya pelenyapan seluruh keluarga dan kaki tangan dinasti Umayyah. Keberanian, ketegasan, dan kekejaman dalam setiap peperangan yang dilakukannya membuat Abu Abbas mendapat julukan As-Saffah yang artinya si haus darah. Khalifah Abu Abbas meninggal pada tahun 754 Masehi. Kemudian kekuasaan pindah ke tangan saudaranya yang bernama Abu Ja'far al-Mansur. Periode kedua. Periode ini disebut periode pengaruh Turki yang pertama. Pada periode ini, figur khalifah hanya sebagai simbol keagamaan bagi para petinggi negara. Para perwira militer Turki benar-benar telah menguasai pemerintahan dinasti Abbasiyah. Daulah dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mutawakkil setelah ia menggantikan Khalifah Al-Wasik yang meninggal. Khalifah Al-Mutawakkil berkuasa selama 15 tahun. Masa pemerintahannya ini sebagai tonggak sejarah awal kemunduran dinasti Abbasiyah akibat dari sebagai kebijakan yang merugikan dinasti Abbasiyah. Ia meninggalkan aliran Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal pun dibebaskan. Banyak pembesar dan pemuka kaum Mu'tazilah yang dibunuhnya. Tidak ada toleransi. Pemerintahan dinasti Abbasiyah goyah sehingga pasukan Bizantium mulai berani memberontak lagi. Mereka menguasai provinsi Muslim di Silsilia, Asia Kecil dan merebut Dimyal di Mesir. Rakyat pun banyak yang merasa tidak puas. Kekacauan timbul di mana-mana. Keadaan itu dimanfaatkan oleh pasukan pengawal kekacauan timbul di mana-mana. Keadaan itu dimanfaatkan oleh pasukan pengawal Turki dan mencoba merebut kekuasaan. Untuk menghindari bentrok dengan pasukan Turki itu, Khalifah Al-Mutawakkil memindahkan ibu kota ke Damaskus, tetapi pasukan pengawal Turki keburu membunuhnya. Periode ketiga. Periode ini disebut periode pengaruh Persia kedua. Khalifah Al-Muttaqi memerintah tidak lama. Setelah meninggal, Jenderal Tuzun kemudian mendudukkan Al-Muqtafi sebagai khalifah pada tahun 1944 Masehi. Selama pemerintahan Khalifah Al-Muqtafi ini adalah peristiwa perubahan politik. Pada waktu itu tampil penguasa baru dari daerah Dailami, yaitu dinasti Buwaihiyah. Khalifah Al-Muqtafi mengundang dinasti Buhaywiyah ke Baghdad. Ia menghendaki agar para pengawal Turki itu disingkirkan dari istana Baghdad, dengan harapan dominasi oleh para pengawal Turki tidak keterlaluan. Ahmad bin Buwai kemudian ditunjuk sebagai Amin al-Umara oleh Khalifah. Maka akhirnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya adalah Ahmad bin Buwah dari dinasti Buwaihiyah. Kemudian pemegang tahta digantikan oleh Al-Muti yang memerintah hingga tahun 947 Masehi. Setelah Al-Mukti kemudian tahta beralih kepada At-Tai yang berkuasa hingga tahun 991 Masehi. Kepemimpinan At-Tai tidak sesuai dengan keinginan penguasa dinasti Buwaihiyah sehingga ia diturunkan dari tahta kemudian digantikan oleh Al-Qadir. Khalifah Al-Qadir ini merupakan salah satu khalifah yang harum namanya karena ia khalifah yang soleh dan berakhlak mulia.
Al-Qadir kemudian menurunkan tahta kepada anaknya yang bernama Abu Ja'far Abdullah yang bergelar Al-Qaim. Periode keempat. Periode ini disebut pengaruh Turki kedua. Khalifah Al-Qaim mengawali kekuasaan dinasti Abbasiyah pada periode ini. Orang-orang Turki memberi pengaruh lagi pada pemerintah dinasti Abbasiyah melalui Khalifah Al-Qaim yang tidak menyukai dominan dinasti Bawiyah, sehingga ia ingin melepaskan diri dari pengaruh dinasti Bawiyah. Pada tahun 1055 Masehi, kondisi keamanan masyarakat terancam akibat adanya perselisihan internal dinasti Bawiyah di Baghdad. Khalifah Al-Qaim mengambil langkah pemulihan kekacauan dengan meminta bantuan dinasti Seljuk untuk menyingkirkan orang-orang dinasti Bawiyah di istananya. Tughrul-Bek. Pemimpin dinasti Seljuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Selanjutnya, dinasti Seljuk memulihkan hak-hak dan kekuatan khalifah di bidang keagamaan. Tugas dan hak khalifah untuk mengisi khutbah dalam sholat Jumat di Baghdad. Jabatan Amir al-Umara yang menjadi biang perebut dinasti Bawiyah diberikan kepada Tughrul-Bek untuk lebih meningkatkan hubungan baik dengan dinasti Seljuk. Khalifah Al-Qaim menikahkan salah satu seorang putrinya dengan Tughrul-Bek. Pada tahun 1075 Masehi, Khalifah Al-Qaim meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh cucunya yang bernama Abu Qasim Abdullah dengan gelar Al-Muqtadi. Khalifah Al-Muqtadi memerintahkan selama 19 tahun sampai pada tahun 1094 Masehi. Penggantinya adalah anaknya yaitu Abu Abbas Ahmad yang digelar Al-Mustazin. Al-Mustazin dibunuh dalam persetujuan itu pada tahun 1135 Masehi. Periode kelima. Pada periode ini Khalifah An-Nasir dapat dikatakan sebagai khalifah yang berhasil, setidaknya bila dilihat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 45 tahun. Apabila dengan kehancuran dinasti Seljuk, pemerintahan menjadi semakin kuat. Khalifah selanjutnya adalah Az-Zahir, anak An-Nasir. Pemerintahan Khalifah Az-Zahir hanya berlangsung selama 1 tahun. Kemudian ia digantikan oleh Abu Al-Mansur, anak Az-Zahir, yang bergelar Al-Mustansir. Khalifah ini cukup terkenal karena ia seorang pemberani dan adil. Kehancuran dinasti Abbasiyah datang bersamaan dengan serbuan pasukan Hulagu Han pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad porak-poranda dan berbagai peninggalan sejarah dihancurkan. Khalifah Al-Mustasin dan seluruhnya keluarganya dibunuh dalam serbuan itu. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti Abbas bin Abdul Muthalib. Kekhalifahan Abbasiyah resmi memerintah sebagai khalifah setelah menggulingkan Bani Umayyah pada 750 Masehi. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dan pada masa perkembangan dinasti Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaannya
di berbagai bidang. Ini terjadi karena pertahanan yang besar dari pemerintahan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.